Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mehmet Sudaryanto dalam konten kurikulum. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai 10 perbedaan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13 yang perlu teman-teman tahu. Dan juga kenapa sih kurikulum Merdeka masih patut untuk dipertahankan. Pertama, struktur konsep. Pada struktur konsep, kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan KI dan KD, tapi fokus pada capaian pembelajaran yang berupa deskripsi, kompetensi, dan konten esensial per fase belajar, bukan per kelas. Sedangkan pada kurikulum 13 terstruktur dalam 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu dijabarkan dalam kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Kurikulum Merdeka berbeda. Yang kedua, selain struktur konsep adalah satuan waktu belajar. Pada satuan waktu belajar, kalau K13 masih berbasis kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 10, 11, 12. Sedangkan pada kurikulum Merdeka sudah berbasis fase. Sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan fasenya masing-masing. Setiap peserta didik mempelajari kompetensi secara holistik pada tiap-tiap fase mereka. Fase di kurikulum Merdeka terdiri atas fase A sampai fase F. Misalnya fase C itu mencakup kelas 4 sampai 6 SD, seperti itu. Kita ke pendekatan kompetensi setelah kita belajar mengenai fase. Pada pendekatan kompetensi, K13 pendekatan kompetensi sering bersifat komprehensif tapi rigid. Siswa harus mencapai semua kompetensi dasar setiap semester. Jika tidak, remedi. Sehingga peserta didik sangat tertekan atas proses step by step. Semuanya harus mengikuti kurikulum sesuai dengan struktur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi pada CP, capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, sedikit berbeda. Pada CP lebih fleksibel dan juga tematik, fokus pada penugasan atau penguasaan kompetensi esensial sesuai dengan fase perkembangannya anak masing-masing. Sehingga berdasarkan tiap fase tersebut bisa dievaluasi apa dan kapan fase tersebut perlu ditingkatkan. Terkait dengan fase sudah, kemudian sekarang kita ke penekanan assessment. Pada aspek penekanan assessment, pada kurikulum 13, penilaian itu masih bersifat administratif dan angka. Terutama penilaian itu dilakukan pada pencapaian KI dan KD. Kemudian setiap KI dan KD ada tesnya masing-masing. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, lebih menekankan pada asesmen formatif dan diagnostik. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, dilaksanakan diagnostik tes untuk melihat kesiapan belajar peserta didik. Nah, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berorientasi pada proses. Meskipun sebenarnya kurikulum 13 pun sama, tetapi orientasinya lebih proses pada kurikulum Merdeka. Sehingga kemampuan peserta didik itu sekali lagi kembali ke tiap fasenya. Seperti itu. Kemudian peran guru bagaimana? Nah, kalau peran guru dalam kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mirip-mirip ya, yakni menjadi fasilitator. Jadi peran guru sudah tidak lagi sentral. Peran guru sudah menjadi fasilitator dan siswa menjadi peran utama. Nah, di dalam kurikulum 13, guru sebagai pelaksana kurikulum yang ditentukan oleh pusat atau pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pusat, KIKD sudah ditentukan oleh pusat, sehingga guru tinggal melaksanakannya saja. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru sebagai perancang pembelajaran yang otonom. Guru memiliki hak sepenuhnya atas pembelajaran. Guru mendapatkan ruang untuk menyesuaikan konteks dan kebutuhan siswa yang lebih fleksibel lagi, lebih luas lagi. Sehingga peran guru semakin otonom, semakin kuat di dalam kelas. Guru bisa merancang kebutuhan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, kebutuhan peserta didik dan kebutuhan pembelajaran, kebutuhan lingkungan. Tapi kalau kurikulum 13 tidak bisa seperti itu.
kurikulum 13 KIKD sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau tujuan pembelajarannya pun akhirnya berubah. Tujuan pembelajarannya untuk K13 tujuan dikembangkan dari KD. Akhirnya kurang fleksibel. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran turunan dari CP dan ATP, alur tujuan pembelajaran yang bisa disesuaikan oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Berbicara masalah tujuan pembelajaran, otomatis berbicara juga masalah KOSP atau Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan. Pada K13, KOSP atau Kurikulum Tingkat Operasional Tingkat Satuan Pendidikan belum menekankan pentingnya KOSP yang disusun secara mandiri. Sedangkan pada Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan wajib menyusun KOSP nih. Jadi Satuan Pendidikan menyusun KOSP yang nantinya akan diimplementasikan secara kontekstual sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungannya. Nah, KOSP tersebut menginduk dari kebutuhan lingkungan pembelajaran, dari kurikulum nasional dan lain sebagainya, sehingga lebih fleksibel, lebih otonom dan juga bisa dikembangkan oleh guru dengan maksimal. Selain itu, perbedaan lain yang ada pada kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13 adalah adanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah penanaman karakter. Meskipun di K13 ada penanaman karakter, jadi di kurikulum 13 itu ada penanaman karakter melalui pembelajaran, di kurikulum Merdeka ada penanaman karakter melalui profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan dalam rencana pembelajaran dan juga dilakukan proyek khusus, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah wajib mengalokasikan agenda khusus waktu untuk pelaksanaan P5. Sedangkan di kurikulum 13, karakter dibentuk dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan keterpaduan antar mata pelajaran. Kurikulum 13, pembelajaran lebih terpisah antar mata pelajaran. Jarang sekali mata pelajaran tertentu berkolaborasi atau mata pelajaran tersebut saling berkolaborasi atau terintegrasi. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran lintas disiplin atau terintegrasi, termasuk melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam P5, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang memiliki karakteristik sama bisa dikolaborasikan, dan ini menjadi sebuah tantangan baru dari kurikulum tersebut agar siswa lebih ringan beban belajarnya, tetapi juga lebih efektif untuk menguasai materi. Dan juga tentu dengan adanya integrasi itu akan bersifat lebih kontekstual, sehingga kita akan tahu apa sih fungsinya kita belajar biologi dari perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berkaitan dengan materi dan konten, untuk K13 kurikulum padat materi, fokus pada ketercapaian semua KD harus terpenuhi. Sedangkan pada CP atau pada kurikulum Merdeka, penyederhanaan konten fokus pada pendalaman konsep dan pengembangan kompetensi. Jadi, kontennya disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, fokus pada pendalaman konsep dan pengembangan kompetensi pada peserta didik. Itu materi dan konten. Secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut muncul pada kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13. Selain itu, ada beberapa penekanan atau ciri khas khusus dari kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi, perencanaan berbasis data, P5 menjadi ciri khusus atas pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sehingga pemerintah pada nilai-nilai baik seperti itu bisa mengoptimalkan kembali sesuai dengan kebutuhan dari si peserta didik. Hal-hal baik bisa kita adaptasi, tapi harus kita tetap lakukan evaluasi untuk melihat kebermanfaatan, efisiensi, dan pelaksanaan dari pembelajaran tersebut. Kurikulum Merdeka masih bisa terus dikembangkan dengan adanya rapor pendidikan, PMM terutama untuk mendigitalisasi guru, dan juga berbagai platform-platform lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga sekali lagi, kurikulum memang harus dievaluasi, kurikulum memang harus dikembangkan, dan juga kurikulum memang harus diadaptasi sesuai kebutuhan iptek dan juga kebutuhan peserta didik serta kebutuhan kerja. Karena pekerjaan-pekerjaan tahun 2015
2010 akan mulai hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Maka tantangannya pun akan baru. Demikian hari ini kita belajar mengenai perbedaan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13. Sampai ketemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.